Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, dulu saya pernah membuat sebuah kegiatan tantangan 30 hari membaca buku One Day One Book. Dan alhamdulillah cukup banyak yang antusias mengikuti tantangan ini. Meskipun pada akhirnya hanya beberapa orang saja yang berhasil menuntaskan tantangan ini hingga di hari yang ke-30. Dan menariknya bagi saya, berdasarkan pengalaman ini cukup besar efek dan pengaruhnya untuk menyemangati diri saya membaca dan menuntaskan berbagai judul buku lainnya. Hingga suatu hari saya tertarik sebuah buku yang cukup bagus, judulnya Nasihat Diri, dikarang oleh salah seorang guru NLP saya, Bang Teddy Prasetya Yuliawan. Dan saya berniat membaca dan menuntaskan buku itu satu hari. Dan anehnya, begitu saya membaca di bagian awal buku ini, justru saya terhenti. Tidak jadi melanjutkan untuk membaca dan menuntaskan buku itu. Seolah-olah kalimat yang diutarakan di bagian awal ini memaksa saya dalam tanda kutip untuk berhenti dan merenungkan banyak hal. Dan barangkali teman-teman semua juga penasaran ya, kira-kira apa yang membuat saya terhenti dan merenung apa sebenarnya yang dituliskan oleh penulis di bagian awal ini. Nah, di bagian awal buku ini penulis menguraikan tentang memilih makna dan memperkaya makna-makna. Mari kita coba telusuri lebih dalam, kita perhatikan lebih detail. Sadar nggak kita bahwa suasana hati kita, sikap dan respon kita, tindakan-tindakan kita, itu sebenarnya dipengaruhi oleh sejumlah makna yang kita pilih, sejumlah makna yang kita tafsirkan. Dengan kata lain begini, misalkan suasana hati kita lagi nggak enakan, ada rasa gelisah, ada rasa kecewa, ada rasa marah, ada rasa resah. Itu pasti dipicu oleh sejumlah pemaknaan yang kita tafsirkan dari berbagai peristiwa, keadaan, kondisi yang terjadi di sekitar kita. Pasti ada pemaknaan-pemaknaan tertentu yang mempengaruhi sehingga suasana hati kita jadi nggak enakan. Demikian juga sebaliknya, ada rasa syukur, ada rasa sabar, ada rasa ikhlas, ada rasa tenang, rasa gembira. Itu juga dipengaruhi oleh sejumlah makna yang kita pilih dari pemaknaan yang kita tafsirkan terhadap berbagai peristiwa yang ada di sekitar kita. Bahkan lebih jauh, kalau kita perhatikan tindakan kita, aktivitas kita, juga demikian. Biasanya seseorang melakukan sesuatu bila menurut tafsiran dia, bila menurut pemaknaan dia, sesuatu itu adalah hal yang penting, hal yang bermakna, hal yang menguntungkan, hal yang menyenangkan, hal yang memudahkan begitu ya, atau hal-hal yang menurut pemaknaan kita sesuatu yang kita sukai. Demikian juga sebaliknya, seseorang akan meninggalkan sesuatu jika menurut pemaknaan dia, jika menurut tafsiran dia sesuatu itu adalah yang tidak penting, sesuatu yang merugikan dia, sesuatu yang tidak menyenangkan bagi dia, dan seterusnya. Meskipun apa-apa yang menurut pemaknaan kita itu adalah hal yang menyenangkan, hal yang mempermudah, menguntungkan, tidak selamanya punya efek positif. Demikian juga sesuatu yang menurut pemaknaan kita mempersulit, sesuatu yang merugikan, menurut pemaknaan kita saat ini bisa jadi tidak sepenuhnya negatif. Bisa jadi di balik itu ada juga hal-hal yang positif, hal-hal baik yang tersembunyi di baliknya. Nah, jadi memang seiring waktu akan terus terjadi shifting pemaknaan. Dengan kata lain, apa-apa yang kita maknai hari ini tidak seutuhnya, keseluruhannya itu permanen. Sehingga kita bisa menemukan dalam kehidupan kita, ada yang dulu menurut pemaknaan kita sangat istimewa sehingga kita perjuangkan, tetapi hari ini menurut kita tidak lagi begitu istimewa sehingga tidak lagi kita pertahankan. Ada juga sebahagian pilihan-pilihan di masa lalu yang terbaik menurut kita, justru hari ini menurut kita tidak begitu berharga lagi sehingga pilihan-pilihan kita bisa berubah. Jadi seiring waktu dimungkinkan pemaknaan-pemaknaan kita semakin menguat
atau sebaliknya pemaknaan-pemaknaan kita semakin berkurang dan melemah. Kalau dia menguat, maka kita akan semakin komitmen, semakin konsisten, semakin berdaya terhadap hal-hal yang kita tetapkan itu. Bila pemaknaan kita melemah atau berkurang, maka berpeluang apa-apa yang dulu kita berkomitmen padanya akhirnya akan mengalami kefuturan atau mengalami kepudaran begitu. Nah teman-teman semua, kalau kita bertanya apa sebenarnya yang paling prinsip yang mempengaruhi pemaknaan kita terhadap apa-apa yang ada di sekitar kita, maka setidaknya ada 3. Nah, yang pertama adalah arus informasi, yang kedua adalah sudut pandang, yang ketiga adalah konsep diri. Jadi teman-teman semua, kalau seandainya informasi yang kita terima itu bertambah dari berbagai sumber, kemudian kita melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda, ditambah dengan konsep diri kita, maka dimungkinkan pemaknaan kita terhadap sesuatu bisa bertambah kuat atau semakin melemah. Dan menariknya teman-teman semua, kehidupan kita ini adalah hamparan dan lautan makna. Dan yang lebih istimewanya lagi, kita bebas untuk memilih makna-makna yang ada di sekitar kita. Dari itulah kita perlu memperkaya diri kita dengan pemaknaan-pemaknaan yang positif. Kita perlu memilih pemaknaan-pemaknaan yang menenangkan hati kita, menguatkan sikap dan respon kita, memberdayakan diri kita, dan tentu saja memilih makna yang tidak sekedar menyenangkan hati kita, tetapi makna itu menggerakkan kita pada kebaikan sehingga punya dampak kebaikan yang lebih luas buat di sekitar kita. Dari itu teman-teman semua, selamat memperkaya diri dengan berbagai makna dan selamat memilih makna-makna terbaik yang memberdayakan pikiran, hati, dan tindakan kita pada apa-apa yang menurut kita terbaik buat diri kita dan punya efek baik juga buat lingkungan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.